Kedua, bersilaturahmi dengan saya. Di sini Bapak Ibu, semalam saya sudah diberi arahan oleh WI tentang kegiatan kita 2 minggu ke depan ya Bapak Ibu. 2 minggu ke depan itu penyusunan program dan pelaksanaan program, diakhiri dengan penyusunan laporan. Untuk jadwal 3 hari ke depan, tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 itu adalah penyusunan program Bapak Ibu. Baik di situ ada program tahunan, program semester, penyusunan rencana pembelajaran akademik, supervisi akademik, dan pembelajaran manajerial di situ. Oleh karena itu, hari ini tadi kata Ibu Saporoh sangat numpuk tugasnya ya. Hari ini pasti kita akan bertambah tugas yang harus kita selesaikan. Izin share screen ya Bu ya. Iya Bu, ya iya, Pak. Bapak, mangga. Mangga. Apa sudah dapat terlihat? Belum. Ya, sudah. Sudah ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu tolong didokumentasikan ya kegiatan kita. Di sini Bapak Ibu, untuk kegiatan OJT 2 itu kita akan praktek menyusun program kepengawasan, program bimbingan dan pelatihan profesional guru ya. Ini bahan ajar yang dapat kami peroleh dari LSM PJJ ya, PJJ untuk mentor. Kita singkat-singkat saja Bapak Ibu, ini landasan hukumnya. Mungkin kemarin ketika kegiatan IJT 1 dibahas tentang Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 143 2014 tentang pengawas dan angka kredit, Permen nomor 14 tahun 2006 tentang pengawas dan angka kredit. Di sini Bapak Ibu, kita sudah membaca model tentang tugas dan fungsi pengawas madrasah. Tugas dan fungsi pengawas madrasah itu ada kompetensinya, ada kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, kewirausahaan, dan kewirausahaan manajer, supervisi akademik, supervisi manajerial, kewirausahaan. Ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas madrasah. Mohon maaf ya, untuk pengawas madrasah itu tadi untuk pengawas madrasah itu ada evaluasi, penelitian, dan pengembangan tambahannya. Di sini Bapak Ibu, salah satu tugas pokoknya pengawas itu adalah menyusun kepengawasan akademik dan menyusun kepengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengawas atau sebagai madrasah binaan kita. Dalam pengawasan akademik dan pengawasan manajerial, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penyusunan program kepengawasan. Setelah penyusunan programnya, kita susun lagi pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, penilaian, evaluasi pelaksanaan program, bimbingan pelatihan profesional guru, pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Untuk nomor terakhir itu untuk daerah Pandeglang perasaan sudah tidak ada daerah khusus atau daerah terpencil. Jadi
kita nanti membuat programnya itu lebih ke pelaksanaan pembinaan, pemantauan 8 standar, penilaian. Penilaian di sini Bapak Ibu bukan penilaian pembelajaran, tapi penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan bimbingan pelatihan profesional guru. Berarti ada 5 yang harus Bapak susun, yang harus tercover dalam program kepengawasan, baik itu di program tahunan maupun program semester. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan kepengawasan akademik dan manajerial. Yang pertama, ketika kita menyusun program kepengawasan tahunan, yang dihasilkannya atau outputnya adalah tersusunnya program pengawasan tahunan setiap tahun yang memenuhi 6 aspek tadi. Terus ketika kita kegiatannya melaksanakan pembinaan guru atau kepala sekolah, satuan hasilnya atau untuk pembuktiannya itu adalah laporan pelaksanaan program bimbingan guru dan atau kepala sekolah setiap tahun yang ditunjukkan dengan 6 bukti tadi. Ketiga, ketika kita melaksanakan pemantauan 8 standar nasional pendidikan, maka bukti fisiknya adalah laporan pelaksanaan pemantauan 8 standar nasional pendidikan setiap tahun yang ditunjukkan dengan 6 bukti tadi. Terus melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Laporannya adalah laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah setiap tahun yang ditunjukkan dengan 6 bukti, ya. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan. Ini Bapak Ibu di kegiatan kepengawasan itu hampir sama dengan SKP ya Bu ya. SKP itu sasaran kinerja pegawai itu untuk pengawas itu diambil dari tupoksi pengawas atau tugas pokok pengawas. Yang kemarin saya share itu SKP saya itu kegiatannya itu diambil dari tupoksi. Oleh karena itu setiap kegiatan yang ada di SKP itu harus dibuktikan dengan satuan hasil tadi, dengan laporan-laporan. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kepengawasan itu bukti fisiknya adalah laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru, kepala sekolah, pelaksanaan pemantauan 8 standar, dan pelaksanaan penilaian kinerja guru atau kepala sekolah. Jadi setelah kita menyusun program pada nomor 1 tadi, melaksanakan di nomor 2, 3, 4, dan 5-nya adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kita. Untuk nomor 6, menyusun program bimbingan dan pelatihan profesional guru. Kemarin Bapak Ibu, hasil sosialisasi semalam untuk OJT 2 itu, penyusunan program bimbingan dan pelatihan profesional guru kita lebih ditekankan kepada penyusunan PTM ya, bukan PTK ya, PTM, penelitian tindakan madrasah atau sekolah, PTS atau PTM. Jadi untuk nomor 6 nanti Bapak Ibu bimbingannya kepada kepala sekolah itu, kepada kepala madrasah itu menyusun penelitian tindakan sekolah atau PTM. Selanjutnya nomor 7, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah, laporan pelaksanaan bimbingan dan pelatihan. Terakhir, melaksanakan bimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah itu manajemen manajerialnya. Ini ya boleh. Bentar nih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan dengan nomor 7 Pak, materi pembimbingan dan pelatihan profesional guru atau kepala sekolah, ini meliputi bidang apa aja Pak? Oh ya, nanti kita bahas Pak, kita bahas nanti. Ada contoh yang saya share itu kita nanti buka ya Pak ya. Baik, siap. Ya. Terus mengevaluasi hasil pelaksanaan ini Bapak Ibu, seperti apa yang saya sampaikan di awal bahwa setiap jabatan pengawas itu SKP-nya beda-beda Bapak Ibu. Untuk pengawas muda golongan 3C 3D itu hanya ada 8 ya. Hanya 8. Untuk pengawas madya beda lagi dan pengawas utama beda lagi. Di sini
ditampilkan untuk pengawas sampai pengawas paling tinggi, sampai pengawas madya, ya, sampai pengawas utama. Karena di sini sampai 12. Penyusunan program. Definisi penyusunan program kepengawasan merupakan dokumen perencanaan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu supervisi akademik, supervisi manajerial pada sekolah sasaran pengawas, bukan madrasah binaan yang lain ya, secara terarah, terencana, dan berkesinambungan. Ini pengertian dari program kepengawasan. Jadi sasarannya cantumkan nama madrasah binaan kita. Ketentuannya ketika kita akan menyusun program kepengawasan itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan komprehensif pada tahun sebelumnya, gitu, Pak. Jadi kenapa berkesinambungan di sini tadi definisi program pengawasan berkesinambungan itu ketika kita melakukan atau menyusun program pengawasan tahun ini, setelah kita laksanakan harus dievaluasi dan ditindaklanjuti pada program kegiatan tahun berikutnya. Itu disebut berkesinambungan, nyambung. Jadi kelemahan-kelemahan yang masih ada pada guru tahun sebelumnya dilengkapi di tahun ini. Program pengawasan ini disusun di awal tahun, Bapak Ibu. Jadi program kepengawasan itu bukan tahun pelajaran ya. Program kepengawasan itu tahun anggaran. Jadi disusunnya itu Januari sampai Desember. Karena kenapa per tahun anggaran dari Januari Desember? Karena Desember itu akan dilakukan penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala, dan penilaian kinerja pengawas. Jadi di Desember itu program kita 1 tahun, Januari Desember itu sudah harus beres dan harus dilaporkan. Jadi perlu diingatkan, disebut program pengawasan semester 1 itu Januari Juni, program semester 2 itu Juli Desember, bukan tahun pelajaran. Rincian kegiatan pada program pengawasan merupakan salah satu butir kegiatan pengawas sekolah yang dituangkan dalam SKP. Seperti tadi, ketika kita menyusun program kepengawasan baik itu tahunan maupun semester itu harus berdasarkan sasaran kinerja pegawai yang telah ditentukan. Karena program kepengawasan yang kita susun dan yang kita laksanakan itu harus ada laporannya untuk mengisi nilai di dalam SKP, gitu Pak. Jadi program kepengawasan itu harus berdasarkan SKP. Selanjutnya, ruang lingkup program kepengawasan ada program tahunan, program semester, rencana pengawasan akademik atau RPA, dan rencana pengawasan material atau RPM, dan tentunya harus ada lampiran-lampiran yang berbentuk instrumen dan cara pengelolaan hasil supervisi. Ulangi lagi, program tahunan kita buat dari Januari Desember, program semester terdiri dari semester 1 Januari Juni, semester 2 Juli Desember. RPA itu Bapak Ibu dibuat rencana pengawasan akademik itu ketika kita akan melaksanakan program akademik kita, supervisi akademik harus berdasarkan rencana pengawasan akademik. Dibuat dulu desainnya gitu supaya terarah gitu ya. Seperti guru saja Bapak Ibu. Seperti guru harus membuat RPP, kalau di pengawas itu adalah RPA dan RPM. Jadi sebenarnya Bapak Ibu perlu diketahui bahwa tugas pengawas itu Pak Yajid ya, mikrofonnya masih nyala ya? Iya nanti. Tolong di-up-kan Pak. Siap. Tugas kepengawasan itu Bapak Ibu, selain tugas utama yang melekat pada diri kita sebagai pengawas, kita juga harus menguasai kompetensi guru, harus menguasai kompetensi dan administrasi kepala madrasah, dan tadi harus menguasai tupoksi atau tugas pokok utama kita sebagai pengawas. Jadi menurut saya itu tugasnya sangat berat karena double tiga pekerjaan harus kita kuasai, gitu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan perekrutan
pengawas seperti sekarang ini di tahun 2022 melalui tahapan asesmen, melalui kegiatan on dan in, mudah-mudahan dicetak pengawas-pengawas yang profesional Bapak Ibu yang bisa berkontribusi. Amin ya Allah. Karena terus terang saja Bapak Ibu, waktu saya pelatihan 2018 tidak seperti ini Bapak Ibu. Kami hanya manual, ya hanya tatap muka di sana 15 hari. Ada satu hari kami setelah menyusun RPM dan RPA, kami diajak ke madrasah-madrasah terdekat sekitar Balai Diklat. Jadi itu juga hanya pemantauan 8 standar Bapak Ibu, tidak melakukan pembinaan atau pembimbingan gitu ya. Jadi untuk pengawas sekarang sangat luar biasa sekali. Dari awal saja sudah diikut atau dilibatkan, terjun langsung mendalami kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas. Apalagi semalam saya baca atau saya mendapatkan arahan, ini mikrofon siapa yang masih nyala? Terlihat ya di sini nih, ada nih. Pak Yajid, mikrofonnya di off kan Pak? Bisa nggak? Udah. Ya, terima kasih Pak Yajid. Pak Yajid, Tuh, Bu. Nah, dah. Demot gitu Pak, bahasa. Sembunyikan kan? Diletakkan. Mikrofonnya pencet Pak Yajid. Oke. Ya, terima kasih Pak Yajid. Jadi Bapak Ibu, hasil arahan semalam, Bapak Ibu membuat program tahunan dan program semester, baik itu akademik dan manajerial, yang harus Bapak Ibu realisasikan atau harus Bapak Ibu laksanakan. Ketika kita menyusun program bimbingan guru, Bapak Ibu harus membuktikan bahwa Bapak itu membimbing guru atau melakukan pembinaan terhadap guru. Terus sedangkan itu perasaan hukumnya wajib, semua aspek, ke-6 aspek tadi harus ada dan harus Bapak praktekkan 6 hari ke depan. Jadi ada 3 hari ini kita menyusun program, baik itu tahunan, program semester, RPA, RPM, dan mengumpulkan instrumen-instrumen yang akan kita persiapkan ketika kita melaksanakan kegiatan. Untuk 6 hari setelah berikutnya, berarti Bapak tiap hari itu melaksanakan program yang telah Bapak susun. Oleh karena itu nanti kita di sini matangkan dulu program pembinaan guru, misalnya mau tanggal berapa, materinya apa. Jadi materi itu kalau bisa Bapak Ibu, materi yang sudah Bapak Ibu kuasai, dan kalau bisa juga materi yang ketika kita melakukan pembinaan itu ada produk yang dihasilkan oleh guru atau kepala, supaya produk-produk itu bisa kita tampilkan ketika ada gelar inovasi dari pengawas masing-masing ya. Diusahakan kompetensi pada guru mana yang saya kuasai, misalnya tentang penyusunan RPP, tentang pendekatan pembelajaran, misalnya learning berbasis masalah dan problem based learning misalnya. Yang Bapak kuasai saja apa dari sekarang pikirkan, nanti dituangkan di program tahunan dan program semester, selanjutnya dibuat di dalam program RPA dan RPM-nya. Untuk pembinaan kepala, misalnya saya akan membina tentang penyusunan dokumen 1, atau misalnya tentang pengelolaan tenaga kependidikan. Itu seperti itu. Dari sekarang kita rancang apa yang kita kuasai, Bapak Ibu rancang, nanti itu harus dilaksanakan, karena kami mentor akan menilainya dari video walaupun kalau bisa insya Allah akan kami dampingi ketika Bapak Ibu melakukan pembinaan atau pembimbingan. Kalau tidak bisa, minimal kami mendapatkan video ketika Bapak melaksanakan kegiatan Bapak. Program tahunan kita susun nanti 3 hari ke ini, program semester, RPA dan RPM, lampiran-lampiran. Bapak Ibu targetkan saja ya, untuk sekarang kita minimal harus beres program tahunan untuk pertemuan kali ini ya. Nanti besok kita zoom lagi. Kalau bisa ketika zoom seperti ini ada yang ditampilkan atau ada yang sudah jadi, baik itu program tahunan, program semester atau RPA RPM-nya, tinggal kita koreksi.
ketika sudah dikoreksi, insya Allah akan lebih maksimal gitu, ada perbaikan-perbaikan ya. Kita targetkan untuk pertemuan kali ini, hari ini kita selesai program tahunan, kalau bisa macet ke program semester. Ketika program tahunan itu harus tercover program pembinaan guru, program pemantauan 8 standar, program penilaian kinerja guru dan kepala, program bimbingan. Ini saja Bapak Ibu nih. Program pembinaan guru, Bapak buat satu program, rencanakan materinya apa. Program pembinaan kepala, Bapak programkan tanggalnya, materinya apa. Terus pemantauan 8 standar ini menurut saya untuk pemantauan 8 standar agak mudah Bapak Ibu, karena kita hanya melakukan observasi saja kepada narasumber atau sarana dan prasarana yang kita perlukan gitu Pak. Untuk pemantauan pelaksanaan 8 SNP itu menurut saya rada-rada ringan karena tidak berhubungan langsung dengan kompetensi kita. Selanjutnya untuk program penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala, Bapak Ibu rencanakan dua-duanya ya, harus program penilaian kinerja guru harus ada, program kinerja kepala juga harus ada. Bapak Ibu sebutkan nanti tanggalnya, kalau bisa sampai orangnya juga Bapak Ibu, karena ketika kita melaksanakan program kinerja guru, di situ kan ada kompetensi pedagogiknya, ada sosialnya, kepribadian, profesional, ada 4 aspek yang dinilai. Itu harus muncul ketika kemampuan atau kompetensi pedagogik atau ilmu kependidikannya. Untuk mengetahuinya kita harus terjun langsung melihat guru itu melaksanakan proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus ketika membuat program kinerja guru harus menyebutkan guru yang bersedia dilakukan penilaian kinerja oleh Bapak ataupun kepala gitu ya. Seandainya Bapak sendiri sebagai kepala, Bapak misalnya Pak Rukman kan sebagai kepala madrasah, Pak Rukman juga sebagai calon pengawas. Jadi Pak Rukman tidak bisa menilai diri sendiri. Pak Rukman bisa meminta tolong kepada kepala madrasah yang terdekat untuk dilakukan PKKM atau simulasi PKKM. Selanjutnya program bimbingan dan pelatihan profesionalis guru dan kepala sekolah. Untuk yang disebut bimbingan dan pelatihan profesionalisme Bapak Ibu, itu berarti ketika disebut profesionalisme itu langsung ke tupoksinya Bapak Ibu, ke kompetensinya. Misalnya program bimbingan dan pelatihan profesionalisme guru, kompetensi guru itu tadi ada pedagogik, ada profesional, ada kepribadian, ada sosial. Berarti materinya harus berhubungan dengan itu. Kalau pembinaan tadi bebas. Kalau pembinaan guru dan kepala sekolah itu bersifat bebas, bisa misalnya tentang manajerialnya untuk kepala, bisa tentang pengelolaan lingkungan misalnya, walaupun tidak berhubungan dengan tupoksinya, di pembinaan itu bisa. Kalau pembimbingan itu harus ke tupoksinya, harus ke profesionalisme guru dan kepalanya. Itu ya, perbedaan pembinaan dan pembimbingan seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu masih didengar suara saya? Masih Pak, masih. Waduh, sangat luar biasa. Lanjut Pak Suhu. Ntar ini kenapa nggak bisa? Oh iya. Prosedur penyusunan program. Seperti tadi, karena penyusunan program ini bersifat berkesinambungan Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya itu kita sudah mempunyai data atau permasalahan-permasalahan kepengawasan tahun sebelumnya. Anggap saja permasalahan-permasalahan yang Bapak buat kemarin itu tentang identifikasi permasalahan baik 8 standar itu, anggap saja itu hasil pemantauan Bapak tahun sebelumnya ya. Jadi ketika Bapak menuliskan identifikasi masalah guru bla 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 bla, anggap saja itu kelemahan
yang terjadi pada guru binaan Bapak di lapangan gitu. Jadi untuk tahun ini kita buatkan programnya tindak lanjut dari kepengawasan sebelumnya atau dari identifikasi permasalahan, baik dari 8 standar, baik dari yang kemarin 8 standar itu ya, itu anggap saja itu sebagai hasil kepengawasan kita, hasil evaluasi kepengawasan kita tahun ini. Jadi yang langkah yang pertama hasil pengawasan itu harus diidentifikasi. Setelah diidentifikasi tadi permasalahan-permasalahan apa saja yang belum tercapai, program-program mana saja yang sudah tercapai itu harus diidentifikasi. Setelah itu harus dianalisis Bapak Ibu. Dianalisis itu kenapa permasalahan ini terjadi. Misalnya Ibu menuliskan masih ada guru yang belum menyusun program RPP. Analisis oleh Bapak Ibu apa penyebab guru itu belum semua menyusun RPP. Analisis datanya harus ada. Ya, hasil pengawasan. Terus baru setelah itu dibuat rencana program kepengawasannya. Itu berdasarkan identifikasi masalah dan berdasarkan analisis data tadi. Selain itu Bapak Ibu, identifikasi dan analisis data tadi Bapak Ibu juga kaitkan dengan regulasi terbaru. Misalnya identifikasinya guru belum mampu menyusun RPP, semua guru belum mampu menyusun RPP. Analisis datanya ternyata RPP yang dibuat oleh guru hasil adopsi dari internet atau madrasah lain, atau guru tidak bisa menyusun RPP dikarenakan tidak ada acuan yang diberikan oleh sekolah gitu, atau tidak ada acuan yang diberlakukan oleh madrasah itu sendiri, sehingga guru kebingungan dan hasilnya tidak menyusun sama sekali. Itu adanya di analisis data. Oleh karena itu Ibu cari apakah ada regulasi yang atau kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami guru tadi, seperti dalam penyusunan RPP. Oh ternyata ada nih regulasi tentang juknis penyusunan RPP yang mendesain pembelajaran abad 21. Oh ternyata ini bagus sekali untuk disampaikan pada guru-guru untuk mengatasi masalah yang tadi tentang penyusunan RPP ya. Jadi program pengawasan itu berdasarkan identifikasi permasalahan kita analisis, kaitkan regulasi atau idealnya seperti apa yang harus dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah. Ya, kita tuangkan dalam rencana program pengawasan. Setelah itu, setelah ada rencana, kita susun. Susun itu maksudnya Bapak Ibu, setelah kita buat rencana tercover nih, ada tentang standar isinya, ada tentang standar prosesnya, standar SKL-nya, dan pokoknya 8 standar sudah kita analisis nih permasalahan-permasalahannya, sudah ketemu regulasi-regulasinya. Setelah itu Bapak susun. Cara menyusunnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita akan menyampaikan tentang standar isi, tentang kurikulum, pantasnya atau pasnya di bulan apa gitu Bapak Ibu. Apakah di Januari, apakah di Februari, Maret, April, atau Mei? Kira-kira yang pantas itu menurut pengalaman kami sebagai pengawas, untuk penyusunan kurikulum dokumen 1 atau standar isi itu di sekitar bulan Mei Juni Bapak Ibu. Karena Juli itu sekolah itu harus sudah memiliki dokumen 1. Nah, jadi Bapak Ibu susun, tempatkan program yang telah Bapak Ibu susun tadi berdasarkan analisis, tempatkan supaya ketika kita memberikan materi itu pas dengan keadaan yang dibutuhkan oleh kepala dan guru itu sendiri. Itu paham Bapak Ibu? Oke, siapa? Jadi di bulan Mei ya ajaran baru itu berarti sudah selesai gitu Pak ya? Iya, itu idealnya ya Pak ya, idealnya. Terus ketika kita melakukan PKG, idealnya itu sekitar Oktober, November, Desember lah akhir tahun, karena PKG itu dilaksanakan setiap akhir tahun. Itu idealnya. Tapi untuk kegiatan kita pelatihan ini Bapak Ibu, Bapak cantumkan
tanggal yang akan dilaksanakan sekarang. Misalnya kita menjadwalkan penyusunan RPP berbasis pembelajaran abad 21. Idealnya itu kan di awal tahun pelajaran atau di awal semester idealnya, karena mereka sebelum menyusun RPP. Untuk sekarang Bapak Ibu tuliskan tanggal benar-benar yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Itu dikarenakan kita harus melaksanakan ke-6-6-nya kegiatan ini, idealnya itu mungkin pada kenyataan nanti kita ketika jadi pengawas itu disesuaikan dengan kebutuhan guru. Tapi untuk sekarang itu, semalam itu instruksi dari WI itu, tolong dibuat jadwalnya sesuai dengan tanggal apa yang akan kita laksanakan sekarang. Berarti tanggalnya itu sekitar minggu-minggu ini Bapak Ibu, minggu ini dan minggu depan itu, karena 3 hari minggu ini ya, Senin, Selasa, Rabu itu kita penyusunan program, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu itu kita pelaksanaan program. Jadi Bapak jadwalkan di tanggal itu ya. Mohon maaf, kalau dibayar kan kita pakainya 5 hari kerja Pak. Jadi kalau Sabtu Minggu, ya berarti pelaksanaannya hanya hari Jumat aja. Iya sama Oh, Pak, saya juga 5 hari kerja sama Pak. Ya, terima kasih Ibu Sapuro dan Pak Dede ya. Gini aja Pak, Ibu bisa tempatkan untuk hari Sabtu untuk pemantauan 8 standar nasional. Karena itu yang dibutuhkan itu hanya misalnya kita berdiskusi dengan kepala saja, berdiskusi dengan wakil kurikulum saja, seperti itu. Walaupun Bapak Ibu laksanakan yang misalnya hari Kamis, Jumat, tetap Bapak Ibu dokumentasikannya untuk hari Sabtu 8 SNP gitu, bisa? Ya, kalau begitu Bapak. Oke. Ya, berarti di Sabtu itu yang hari kerjanya sampai Jumat, berarti Sabtu itu jadwalkan pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Bapak Ibu boleh dilaksanakan di hari Kamis, dari Jumat, boleh juga di hari Sabtu kalau seandainya kepala atau narasumber yang kita butuhkan bisa hadir di sekolah. Yang penting ada dokumentasi. Oke? Lanjut ya Bapak Ibu ya. Pak, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu sistematika program kepengawasan dikarenakan kita ada acuan ini ya Pak ya, Pusdiklat teknis memberikan acuan dalam penyusunan program kepengawasan. Kita gunakan yang ini saja Bapak Ibu. Adapun contoh yang di-share oleh saya waktu pagi itu mudah-mudahan semua yang ditampilkan di layar ini tercover dalam laporan saya. Jadi Bapak tetap acuannya seperti ini, misalnya halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, data tabel, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan ada latar belakang, landas hukum. Bapak acuannya yang ini saja ya Pak ya. Kalau seandainya yang saya tidak berurutan, Bapak tinggal copy paste saja, pindahkan saja ke poin yang ini gitu ya Pak ya. Siap? Supaya tidak bertanya lagi Pak, formatnya harus seperti apa seperti laporan yang ini atau seperti laporan yang Bapak berikan, yang saya berikan itu seperti yang dipinta oleh Ustaz. Kalau seandainya Bapak kemarin telah diberikan oleh WI beda dengan yang ini Pak, dengan yang ini nih yang saya tampilkan sekarang, ini kan dari akun kami mentor. Kalau seandainya berbeda dengan akun peserta, Bapak gunakan yang akun peserta Bapak Ibu. Siap? Sepakat satu kata ya. Bab 1 itu Bapak Ibu ada latar belakang, ada landasan hukum, ada visi misi, ada sasaran dan strategi, alur kegiatan, ruang lingkup dan manfaat. Selanjutnya ada bab 2, evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan pengawasan tahun sebelumnya. Ini anggap saja Bapak Ibu isi dengan hasil identifikasi masalah yang telah Bapak lakukan di OJT 1 ya. Kalau seandainya beda dengan itu mau mengikuti, ada kan saya juga ada di situ permasalahan-permasalahan. Boleh mengikuti yang saya juga boleh seperti itu. Yang penting harus ada dan permasalahan itu yang harus kita tindak lanjuti. Ketika Bapak Ibu membuat program pembimbingan misalnya tentang kemampuan guru dalam memahami materi tentang apa gitu ya, karena materi juga itu tentang termasuk kompetensi guru. Bapak itu muncul di permasalahan, Bapak Ibu harus sinkron. Ketika Bapak menyusun satu program, baik pembinaan guru, pembinaan kepala, itu harus berdasarkan permasalahan. Jadi harus ada di permasalahannya, baru kita bisa tindak lanjuti. Jadi di bab 2 itu ada identifikasi pengawasan, evaluasi dan analisis hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan. Bab 2 ada 3 poin. Untuk bab
bab 3 ini program tahunan pengawasan sekolah yang kita akan laksanakan untuk bab 3 itu. Untuk bab 2 tadi yang lalu, tahun yang lalu, untuk bab 3 itu program yang kita susun tahun ini yang harus kita laksanakan. A. Pembinaan guru, kepala sekolah, tenaga kependidik lainnya, pemantauan pelaksanaan SNP, penilaian kinerja guru, dan pembimbingan. Ini berarti hanya 4 ya Bapak Ibu ya, 4 program yang Bapak susun. Tapi di poin A dan poin D itu, poin A, poin C, dan poin D itu mencakup guru dan kepala. Poin A itu pembinaannya ada 2 gitu maksudnya. Poin C juga penilaian kinerjanya ada 2, ada kepada guru dan ada kepada kepala. Dan poin D itu ada pembinaan kepada, oh ini khusus guru ya, untuk poin D pembinaan pelatihan profesional guru. Ya, nanti kita sepakati saja. Program semester itu tadi apa yang saya katakan, ingat program semester itu bukan semester tahun pelajaran, tapi semester tahun anggaran. Program semester Januari Juni biasa disebut tahun semester 1 kalau kami di sini buatkan untuk membedakan ya. Sedangkan program semester 2 itu Juli Desember. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program tahunan, dibuat untuk setiap sekolah binaan. Dalam bab ini diuraikan besaran atau umum program semester. Uraian lebih rinci dapat dibuat dalam lampiran yang terpisah. Ini syarat bab 4 ya. Kalau di bab 3 ini program tahunannya. Kalau di bab 4 itu program semesternya. Program semester yang akan kita laksanakan, bukan yang telah lalu, bukan yang akan. Ya. Selanjutnya bab 5-nya Bapak Ibu lampirkan RPA RPM-nya. Jadi Bapak Ibu harus ingat mana yang termasuk RPA, mana yang termasuk RPM. Kalau RPA itu Bapak Ibu standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. RPA akademik itu ada 4 standar. SKL, isi, proses, penilaian. Sisanya itu masuk ke pengawasan manajerial, tendi, pembiayaan, pengelolaan, dan sarpras, gitu ya. Jadi jangan salah ketika Ibu menyusun rencana pengawasan akademik, di dalamnya tentang pemantauan sarpras itu kurang tepat, karena sarpras itu masuknya ke manajerial. RPA merupakan rencana kegiatan supervisi tatap muka pengawas sekolah dengan sasaran guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran secara individu maupun kelompok. Jadi di RPA itu bisa targetnya adalah per orang guru, per madrasah ataupun per kelompok, baik itu kelompok KKG maupun MGMP. Sedangkan RPM merupakan rencana kegiatan supervisi tatap muka pengawas sekolah madrasah dengan sasaran kepala sekolah binaan secara individu maupun kelompok. Jadi manajerial itu lebih ke kepala madrasah, kalau akademik itu lebih kepada guru. Seperti itu. RPA dan RPM merupakan uraian kegiatan dalam aspek materi program pengawasan semester ya. Jadi intinya Bapak Ibu, RPA itu tadi ada 4 dan lebih berhubungan kepada guru, sedangkan RPM itu lebih berhubungan dengan kepala madrasah tentang pengelolaannya, manajerialnya. Supervisi juga, awas Bapak Ibu, supervisi pembelajaran itu masuk ke RPM, manajerial, ke pengelolaan, bukan ke standar proses, bukan. Kalau pembelajarannya itu masuk ke standar proses, kalau pemantauan supervisinya itu masuk ke standar pengelolaan. Sistematika program pengawasan bab ke-6 penutup, yaitu uraian tentang kesimpulan umum program pengawasan dan lampiran-lampiran yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama program semesternya yang sudah disusun, RPA RPM-nya, jadwal kunjungannya, SPMT pengawas,
dan instrumen SPMT surat perintah melaksanakan tugas SPMT. Jadi di setiap tahun itu kita akan diberikan tugas dari kepala Kemenag, madrasah-madrasah mana yang mendapat yang jadi binaan kita. Itu harus dilampirkan di dalam laporan atau program, karena di dalamnya juga nanti madrasah-madrasah itu yang akan jadi sasaran program kita. Jadi wajib Pak, SPMT surat melaksanakan tugas, surat keterangan SKMT atau SPMT surat perintah melaksanakan tugas dari atasan langsung. Biasanya itu per tahun ataupun kalau tidak per tahun, setiap tahun diterbitkan pembaharuannya walaupun pengawasannya masih sama. Penyusunan program pembinaan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Penyusunan program pembinaan ini, cara penyusunannya Bapak Ibu, yang tadi kan kita baru teknisnya. Bimbingan dan profesional guru. Ketika kita membuat program bimbingan dan profesional guru, tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan tentunya pengembangan karir. Gitu. Indikatornya ketercapaian nilai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan guru peserta biblat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru. Pendekatannya juga harus ada ya Bapak Ibu, metode dan teknik. Ini nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Saya share nanti Bapak Ibu pelajari bersama-sama. Saya akan ke contoh program tahunan saya ya Bapak Ibu ya. Akan saya tampilkan contoh program tahunan saya. Mohon maaf belum di-share. Yang sudah saya kirim waktu pagi Bapak Ibu. Iya Pak, ada Pak, udah dibuka. Sudah terlihat Pak? Yang saya ada. Ya. Bapak Ibu mohon maaf ya, ada yang azan tapi kita langsung aja ya. Di sini Bapak Ibu, di sini biasanya kami itu yang pertama cover 2 halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu harus diketahui oleh Ketua Pokjawas dan Kepala Kemenag, karena Kepala Kemenag di sini atasan langsung kita Bapak Ibu. Kalau Ketua Pokjawas itu sebagai pengarah saja atau pembimbing kita saja, sedangkan Kepala Kementerian Agama itu adalah atasan langsung kita. Di sini contoh lembar pengesahan, ada kata pengantarnya juga. Di sini bisa disesuaikan, dipetakan, ya. Kalau yang buat kita nanti bikin laporan, lembar pengesahannya ketahui siapa Pak yang buat laporan kita bikin? Kita usahakan seperti ini saja Bapak Ibu, tapi tidak usah ditandatangan oleh yang lain, cukup kita sajalah. Formatnya seperti ini tidak usah ditandatangan. Misalnya Ketua Pokjawas tidak usah ditandatangan, ini juga tidak usah ditandatangan. Gitu. Siap. Yang penting formatnya seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah jadi pengawas baru kita selesaikan. Ini ada daftar isinya. Kalau sistematika penulisannya berbeda dengan di Juknis tadi atau di PPT tadi Bapak Ibu, sesuaikan saja dengan PPT ya Bapak Ibu ya. Di sini ada nih pendahuluan, latar belakang, landasan hukum, sasaran, alur kegiatan pengawas, ruang lingkup, tujuan, perasaan tadi tercover ada sih. Perasaan ada. Cuman bab 1 itu poin G Pak? Iya, bab 1 poin. Bab 1 pendahuluan. Nah, poin G. Tadi juga seperti itu Pak. Kalau di poin G yang Bapak punya ini kan ada tujuan dan manfaat program pengawasan. Kalau nggak salah yang di PPT tadi mah langsung dimanfaat aja Pak, nggak pakai tujuan lagi. Ya boleh. Kita ikuti yang dari Balai Diklat saja Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak diberi LK atau tidak diberi contoh format laporan, berarti yang saya tadi ya yang digunakan seperti itu. Ini untuk bab 2-nya tadi cocok perasaan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengawasan tahun sebelumnya. Untuk bab 3-nya program tahunan, bab 4-nya program semester tadi perasaan cocok. Bab 5-nya RPA RPM,
Bab 6-nya penutup tadi juga seperti itu ya? Ya Pak, ya. Tapi di LMS juga sebenarnya ada Pak. LK di LMS Ya. ini untuk penyusunan program. Nanti Itu cukup. saya juga tadi sudah buka RK ya, sudah buka RK-nya, nanti kita baca pelajari bersama-sama. Oh iya, di RK-nya ada nih, berarti sesuai LK aja ya, sesuai di lembar kerja ya. Ya boleh sih kita ngikutin arahan Bapak. Maaf Pak Budi. Ngikut arahan yang Assalamualaikum. Bapak boleh. Ya boleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada apunten. Saya baru gabung habis dari kelas dulu. Mohon maaf mungkin kurang lengkap menyimak informasinya Pak Budi. Ini yang akan kita buat program kepengawasan ini, apakah seolah-olah utuh gitu Pak ya, seolah-olah kita membuat program pengawas beneran, atau hanya untuk persiapan presentasi nih Pak? Menurut pemahaman saya Bapak, dikarenakan ada sistematika penulisan, kita buat utuh saja Pak, buat utuh, dan di dalamnya itu benar-benar akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu 6 hari ke depan gitu. Termasuk Gitu, Pak. jadwalnya gitu Pak ya, perkiraan waktu dan Ya, termasuk itu seolah-olah Ya, harus. beneran aja gitu ya. ya seolah-olah beneran, tapi kata saya tadi hanya di waktunya itu 6 hari ke sini, bukan kalau ini kan ada yang bulan Januari, bulan Februari, bulan disesuaikan dengan pasnya si materi itu gitu ya. Kalau sekarang itu Bapak buat program pembinaan guru kepala, tadi itu apalagi PKG guru, PKKM, terus pembimbingan guru, pembimbingan kepala, terus program bimbingan itu Bapak jadwalkan, buatkan, langsung munculkan tanggalnya, pilih di 6 hari setelah 3 hari ini gitu Pak. Jadi benar-benar bisa dilaksanakan dan nanti ada bukti fisik pelaksanaannya gitu, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Kan setelah ini Pak, sebenarnya pengawas itu di tahun ajaran membuat program, di akhir tahun itu buat laporan Pak, sebenarnya Pak itu ya. Kita lanjut lagi ya. Kita tadi materi apa yang saya share ini ya, yang ini Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada ide-ide kreatif, mangga Bapak Ibu ganti. Kalau tidak ada pun, yang penting tadi program di bab 3 itu berdasarkan tindak lanjut hasil bab 2 itu ya. Permasalahan muncul di bab 2 itu harus ditindaklanjuti di bab 3, harus sinkron. Jangan permasalahan di bab 2 ini dibuatkan programnya lain lagi, kita harus sinkron ya, sampai muncul tanggal pelaksanaan dan sebutkan madrasahnya di mananya, sebutkan itu ya. Ini ada bab 2, ini ada bab 3. Bab 3 itu program tahunannya Bapak Ibu. Ada pembinaan guru, pembinaan guru, penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala, bimbingan atau pelatihan guru, pembinaan kepala madrasah. Mangga Ibu, nanti di sini ada sebutkan nama-nama, mungkin Ibu mah nama-nama guru ya, kalau di sini saya kan nama-nama madrasah binaan. Tuh. Terus lanjutkan bab 4, program semesternya. Program semester itu lebih rinci karena di sini ada muncul waktu. Waktu itu Bapak Ibu sebutkan tanggal di sini ya. Tanggalnya sebutkan. Terus ada apa ini? Paling ujung. Tempatnya Bapak Ibu sebutkan mau di madrasah mana. Bapak Ibu, untuk pembinaan guru, karena ini wajib hukumnya Bapak Ibu praktek ngabina guru, mangga Bapak Ibu pilih mau di madrasah Ibu mangga, mau di madrasah terdekat mangga, mau di madrasah saya binaan saja. Oke, siap gitu. Misalnya apa Pak Budi, siapkan abdi pada Mungkin pembinaan. sebaiknya Bapak atur aja Pak.
saya mengusulkan agar tidak di madrasah sendiri. Di madrasah binaan Bapak aja, Pak. Jadi Bapak aja yang Madrasah ngatur, Pak. binaan Bapak. Jauh-jauh ke kidul. Raja Cetaek, Waduh. Cemanggu. Oh, kecil tangkil. Nah, kecelakaan, Madrasah Pak. binaan Pak Budi aja. Benar. Iya, jadi nanti sekalian ke rumah Pak Ruman. Iya, Motor aja. jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Ya, Oh iya, kita diskusi aja ya itu ya. Nanti ya, tempat ya. Terus ini Pak, satu lagi. Halo? Boleh ya, boleh Bu Cendana. Untuk yang bab 2 itu kan evaluasi kepengawasan tahun sebelumnya. Nah, itu Ya. kita bisa lihat dari laporan yang Pak Budi kirim atau dikira-kira saja sama kita isinya. Tadi kan kita sudah membuat identifikasi waktu OJT 1 Bu Jenab. Iya. 8 ya, itu saja masukkan ke sini. Misalnya kita kan itu ada tentang guru belum mampu menyusun RPP misalnya, belum mampu menyusun KKM misalnya, itu masukkan ke sini. Itu permasalahan yang kita temukan, atau mau mengacu ke yang saya juga tidak apa-apa. Oh, Yang penting ya, program di bab 2 ini ditindaklanjuti di bab 3. iya Pak, makasih. Kalau lebih bagus itu pasukan yang identifikasi Bapak waktu di OJT 1 itu, Pak. Misalnya, Sudah kita buat itu. iya itu permasalahan-permasalahan itu anggap saja lah permasalahan ketika tahun sebelumnya lah oleh kita sudah diidentifikasi gitu. Itu Bu Jenab ya. Atau Ya. mau berdasarkan ini juga tidak apa-apa, tapi kalau mau berkesinambungan berdasarkan identifikasi. Ada maksudnya hasil apa membahas kita satu atau gimana itu kemarin ICT? materinya hampir sama, cuma di 2 hari pertama itu materinya keluar dari materi yang kita bahas aja Pak. Sehingga kita sempat komunikasi juga dengan Ibu lihat materinya menyesuaikan dengan di LMS. Itu kan kita kemarin fokus yang di LMS itu kayak modul 1 sampai modul 5 masuk. Nah, alhamdulillah nggak jauh beda sih Pak, sama aja dengan yang Bapak disampaikan. Yang jelas tugasnya numpuk Bapak, banyak. Nah, itu bagus. Jadi tugasnya ada tugas online yang di LMS dengan tugas yang Ada tugas dari WI. Hilang lagi ya. Di sini hilang lagi nih. Sinyalnya kurang bagus. Mahal ini. Wih, kumaha ya?
Joh kumaya tak bisa.